Halo guys, selamat datang di Build Mode hari ke-6. Kemarin di hari kelima gue dibantai oleh market, baik market saham maupun market kripto. Di market saham gue cut loss, di saham ITMG, di market kripto tadi malam floating loss, bahkan sampai hari ini masih floating loss. Dan nggak mudah ternyata untuk nge-build something, termasuk bikin asisten trading yang reliable. Jadi hari ini gue masih proses memperbaiki trading asisten gue di saham. Kalau kemarin gue tambahin modul Yahoo Finance untuk dia lihat live market, sekarang gue coba otak-atik lagi untuk dia bener-bener bisa nemuin saham apa yang lagi dikumpulin oleh para whale, dan ini yang akan gue lakukan hari ini. So, let's check it out. Kita cek dulu nih hasil dari trading yang kemarin ya. Jadi kemarin gue itu ambil limit order di beberapa saham kayak ASA, BMTR, Buka, Inco, Mina, dan ITMG. Nah, ITMG ini gue ambilnya sell ya, jual. Beberapa saham ini bahkan tadi ketika gue cek lagi itu ada beberapa yang kurang oke gitu ya setelah dicek-cek ulang. Nah, dari situ gue akhirnya mencoba untuk mencari tahu bagaimana biar si engine ini, si flow engine ini dia bisa membaca dengan baik. Contohnya kayak gini. Ini tadi sampai gue nanya ya, terhadap 6 posisi yang udah trading itu apa aja yang bisa dibuang. Jadi tadi udah gua buang nih Asa sama Inco, terus yang beberapa sisanya masih gua hold sesuai dengan analisa dia. Ini gue minta analisa BMTR, nah kayak gini ya. Ini beberapa analisa tuh bentuknya seperti ini. Snapshot, kemudian secara EOD 30 hari. Nah, ini yang gue perhatiin tuh ada fase dead. Jadi fasenya dead mulu gitu. Kenapa semua saham fasenya dead ya? Fasenya kayak kok mati gitu. Apa ya gue yang belum paham dengan logika dia atau gimana? Flow-nya masih random, structure-nya chasing, transisinya chop, dan timingnya avoid. Nah, ini rekomendasinya tuh timingnya avoid BMTR kayak gitu. Di sini dia bilang kondisinya fragile. Nah, terus kemudian gua nanya nih value-nya, secara value bener ya. Hari ini tadi waktu gua cek dengan volume 16 juta lembar saham, value-nya 2,89 miliar. Dan ketika di live marketnya itu beda ya karena memang datanya lag sekitar 10 sampai 20 menit. Jadi wajar sih. Terus akhirnya gue coba untuk update. Di sini gue minta dia untuk membaca flow lagi dengan lebih bagus. Di sini dia udah update framework. Di sini core intelligence-nya udah dirubah, tapi tetap menggunakan engine ya, cuma logiknya yang dirubah. Ini nanti akan gue coba cari-cari saham untuk sesi market 2, apakah ada yang bisa diambil atau gimana, dan nanti gue update lagi di sesi 2. Oke guys, ini adalah penutupan sesi 2 ya, jam 4. Tadi gue udah perbaiki logik untuk mencari sahamnya menggunakan eh, apa ya, dirubah fasenya gitu. Kemudian akhirnya gua tuh cara nyarinya itu pakai scanner gitu. Jadi ini kan sebenarnya jatuhnya seperti scanner ya. Dia scan tapi pakai prompting, tapi pakai scan gimana ya? Ngeprompt tapi ujungnya itu fiturnya sebagai scanner gitu. Yang mana fitur ini menurut gua jadinya akan buang-buang token gitu, buang-buang token AI-nya untuk scanning gitu loh. Padahal di awal itu desain desain yang gue bikin adalah ada Alpha Radar yang mana itu sebenarnya screener kan. Alpha Radar kan screener dan scanner. Nah, karena Alpha Radar ini belum bekerja dengan baik, dan ketika gua ngotak-ngatik scanning-scanning kayak gini, gue mikir, lah fitur ini kan sebenarnya ada di Alpha Radar ya. Dan tinggal gua perbaikin aja Alpha Radarnya gitu loh. Baru kemudian kalau butuh untuk deep dive atau nanya-nanya lebih detail tentang bandarmologinya, tentang apanya, itu baru gua akan pakai AG atau anti gravity. Dari situ akhirnya gue apa kembali ngotak-ngatik tampilan tampilan UI-nya. Jadi di sini
belum sempurna lagi karena ini masih ada yang aneh, yaitu kayak gini. Ini semuanya ignition. Harusnya ada yang ignition, ada yang stilt, ada yang accumulation, ada macam-macam di sini ya. Satu. Kemudian ini banyak retail flow-nya juga belum masuk datanya. Jadi ini baru mau perbaikin. Tadi sedikit memperbaiki bagian ini. Ini juga mirip jatuhnya sama dengan well hub yang map ini, yang sektor map. Error dia. Jadi akhirnya gue harus memperbaiki tampilannya sebagai minimal untuk radar dan juga eh, kalau untuk apa stok intelnya kayak misalkan kita BBCA gitu. Ini tadi udah cukup oke diperbaiki walaupun datanya masih belum disinkron lagi ya. Ini kan masih peninggalan versi yang lama. Jadi yang versi baru nanti harus disinkronkan lagi. Trade journalnya juga masih belum ada datanya, masih belum sinkron. Ya intinya sebenarnya sekarang gue lagi mau screening. Gimana caranya kita screen menggunakan logic yang deterministik. Jadi screener ini dia bisa menghitung data apa aja yang sudah disediakan sama market secara EOD. Kemudian dari screener itu baru kemudian kita deep dive ke AG. Kalau sebelumnya kan deep dive-nya itu ke MyGPT atau ChatGPT. Nah, ada beberapa saham yang akhirnya gue ambil tadi, seperti IMMN dan Archie. Mungkin nanti malam kita update berapa jumlahnya di live ya. Itu kalau dari saham. Kalau dari sedikit update dari trading, dari posisi gue trading di sini, gue melakukan kesalahan dari awal itu ketika gue di SOL itu kemarin pasang limit buy dan sekarang itu gue terancam kena liquid di sini. Gak banyak sih, tapi 20% lah. Iya sekitar 12 atau 20% ya. Ntar gue lihat ada di kodeks di sini. Nah, gue tuh sampai untungnya gue punya asisten trading yang ngingetin untuk disiplin ya. Sampai gue tadi bilang kalau geser stop loss gimana gitu. Karena ya kan minus ya. Tadinya tuh tadi pagi itu sebenarnya dia sempat naik sedikit ke area break even, tapi break evennya nggak kena. Nah, ketiga. Jadi tadi sempat naik ke 80 mana ya? Di oh enggak, bukan yang ini. Sorry, 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 sorry. Bukan yang ini. Harusnya bukan yang ini. Nah, di sini itu naik ke 84,395. Ini adalah area break even gua dan cuma kayak gini terus turun gitu loh. Dan harganya malah mendekati eh, apa namanya? Mendekati stop loss. Dan karena gue punya trading assistant yang ini, dibilangnya sama dia, kalau geser SL, dia nggak disaranin, kata dia. Kalau mau geser itu jangan ke bawah, tapi naikin gitu kalau geser. Ya itu kesalahan lagi gitu ya. Kesalahan gue harusnya tadi malam itu ketika dia udah mulai mau naik ke atas, udah waktu gue ditinggal tidur itu minusnya udah tinggal 5% dan berapa persen itu gue naikin SL-nya ke atas. Terus ya udah ini udah one last chance gitu ya. Kalau emang kena kena SL ya gue udah pasrah ini kayak gini. Karena yang ini cukup sih 13% minusnya ya. 13% nggak banyak, duitnya tuh nggak banyak, tapi ya balik lagi ke disiplin ya. Kedisiplinan gue itu masih belum terlalu bagus berarti di sini. Kalau pakai limit buy limit sell tuh belum terlalu bagus. Sedangkan kalau harus nunggu itu kadang kita nggak mantengin chart. Nah itu dua pilihan. Kayaknya gue akan tetap eh, tetap nungguin di chart aja daripada pasang limit-limit kayak gini. Pasang limit ini baru hari ini, baru kemarin dan sekarang hasilnya minus. Jadi bahaya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu adalah day 6 dari journey dari Vibe Coding Trading dan di channel ini dari build mode. Di hari ke-6 ini kemarin sudah ada yang komen. Gue seneng banget ada yang komen. Thank you yang udah komen kemarin di video hari kedua kalau nggak salah.
Gua pikir video kayak gitu tuh nggak ada yang nonton sampai habis ya. Jadi kalau kalian nonton sampai habis, please tinggalin komen dan mungkin kalian lagi build something atau kalian juga lagi riset eh, trading atau apapun itu bisa kita ngobrol-ngobrol di komentar. Atau kalau mau lebih seru lagi bisa ngobrol pas di live. Biasanya gue live itu tiap malam kalau nggak ada kesibukan. Anyway, sampai jumpa nanti malam and see you in the next video. Bye bye.